Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam tugas mata kuliah Sistem Konversi Tenaga Angin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim saya sendiri Alvin Febrianto, bersama Agung Dwi Laksono dan Arino Davatian. Di sini kami akan menjelaskan tentang tip speed ratio dan koefisien power. Apa sih tip speed ratio dan koefisien power? Untuk lebih jelasnya, Mas Agung akan menjabarkan mengenai tip speed ratio. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Alvin. Di sini saya akan menjelaskan apa sih tip speed ratio itu. Jadi, tip speed ratio adalah rasio kecepatan ujung rotor terhadap kecepatan angin bebas. Nah, untuk kecepatan angin dengan nominal yang tertentu, maka tip speed ratio akan berpengaruh pada kecepatan putar rotor. Turbin angin tipe horizontal akan memiliki tip speed ratio yang relatif lebih besar dibandingkan dengan turbin angin tipe vertikal. Nah, di sini ada rumus dari tip speed ratio sendiri atau disingkat dengan TSR, di mana TSR sama dengan Pi dikali D dikali N dibagi 60 dikali V. Nah, untuk keterangannya sendiri, di sini kami menggunakan Pi 3,14, sedangkan D adalah diameter rotor dan menggunakan satuan meter atau M. N adalah putaran rotor, di mana satuannya menggunakan satuan RPM, dan V adalah kecepatan dari angin dengan satuan meter per second. Karena setiap jenis turbin angin mempunyai karakteristik aerodinamika yang unik, maka faktor daya sebagai fungsi dari TSR sendiri untuk setiap jenis turbin angin juga berbeda-beda. Nah, ada beberapa parameter yang mempengaruhi dari koefisien daya tersebut. Di antaranya adalah jumlah bilah sudu, panjang cor bilah sudu, dan juga karakteristik aerodinamis bilah sudu. Jadi teman-teman, untuk turbin angin dengan 3 sudu dan juga turbin angin dengan 2 sudu akan memiliki koefisien daya yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang analisis kecepatan angin terhadap tip speed ratio atau TSR. Jadi, dari grafik hubungan kecepatan angin terhadap TSR dapat diketahui bahwa nilai TSR tertinggi dihasilkan oleh variasi sudut 0 derajat dan nilai TSR terendah dihasilkan oleh variasi sudut 90 derajat. Hal ini terjadi karena putaran rotor dapat mempengaruhi nilai TSR. Pada grafik tersebut, nilai TSR berada pada kisaran 0,31 hingga 0,61. Hal ini disebabkan karena, seperti yang bisa dilihat pada grafik, variasi kecepatan angin yang digunakan adalah kecepatan angin rendah, berkisar antara 3 meter per second hingga 5 meter per second. Selanjutnya akan dijelaskan tentang koefisien daya atau CP. Koefisien daya atau CP ini sendiri adalah ukuran efisiensi turbin angin yang sering digunakan oleh industri tenaga angin. CP adalah rasio daya listrik aktual yang dihasilkan oleh turbin angin dibagi dengan total daya angin yang mengalir ke sudu-sudu turbin pada kecepatan angin tertentu. Ketika didefinisikan dengan cara ini, koefisien daya mewakili efisiensi gabungan dari berbagai komponen sistem tenaga angin yang meliputi bilah turbin, bantalan poros dan rangkaian roda gigi, generator, dan elektronika daya. Selanjutnya, rumus dari CP ini sendiri adalah CP sama dengan actual electric power product dibagi wind power into turbine, atau daya listrik sebenarnya yang diperoleh dibagi daya pada turbin. Di sini daya listrik sebenarnya yang diperoleh dilambangkan dengan B dan daya pada turbin dilambangkan dengan B0. Oke, keluaran daya dari rotor dinyatakan dengan
rumus P sama dengan 1/2 dikali rho dikali A dikali dalam kurung V1 pangkat 2 dikurangi V2 pangkat 2 dikali dalam kurung V1 dikurangi V2. Daya yang melewati penampang rotor dirumuskan dalam P0 sama dengan 1/2 dikali rho dikali V1 pangkat 3 dikali A, di mana P adalah daya dan rho massa jenis udara, A luas sapuan angin, V kecepatan udara. Selanjutnya, perbandingan daya antara daya keluaran rotor terhadap daya total yang melalui penampang rotor disebut koefisien daya atau koefisien power. Dinyatakan dalam rumus CP sama dengan P per P0 sama dengan 1/4 dikali rho dikali A dikali dalam kurung V1 pangkat 2 dikurangi V2 pangkat 2 dikali dalam kurung V1 dikurangi V2 per 1/2 dikali rho dikali V1 pangkat 3 dikali A. Dengan demikian, rumusnya dapat kita rincikan sebagai CP sama dengan P per P0 sama dengan 1/2 dikali kurung mutlak 1 dikurangi V2 per V1 pangkat 2 dikali kurung mutlak 1 tambah V2 per V1. Selanjutnya, di sini disajikan grafik velocity ratio terhadap ideal power coefficient, di mana ketika velocity rasionya semakin besar, maka ideal power coefficient-nya akan menurun. P akan bernilai maksimum jika V2 per V1 sama dengan 1/3. Ini disebut dengan Betz limit, di mana nilai koefisien daya tidak akan melebihi nilai ideal, yaitu 0,593. Demikian penjelasan mengenai tip speed ratio dan koefisien power. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tambahan dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih.